Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Dalam perumpamaan Yesus, siapakah yang menolong orang yang dirampok dan terluka berat di tengah jalan antara Yerusalem dan Yeriko? A. Seorang ahli Taurat. B. Seorang Farisi. C. Seorang Lewi. D. Seorang Samaria. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Seorang Samaria. Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 2. Apa yang Yesus lakukan pertama kali setelah dia mengambil roti ketika dia memberi makan kepada 5.000 orang? A. Mengucap syukur atasnya. B. Mengangkat tangan ke atas. C. Menengadah ke langit. D. Memecah-mecahkannya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Menengadah ke langit. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 3. Siapakah yang kekuatan utamanya terletak di rambut? A. Salomo. B. Gideon. C. Samson. D. Absalom. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Samson. Hakim-Hakim 16 ayat 17. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. 4. Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Kepada siapakah perkataan ini ditujukan? A. Petrus. B. Yudas. C. Orang Farisi. D. Orang Saduki. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Petrus. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 5. Kepada siapakah pertama kali Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit? A. Yakobus. B. Petrus. C. Maria Magdalena. D. Yohanes. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 11-18. Dalam bagian firman Tuhan ini kita menemukan bahwa Yesus menampakkan dirinya pertama kali kepada Maria Magdalena ketika ia bangkit. 6. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air dan mengira dia adalah hantu, apa jawab Yesus kepada mereka? A. Damai sejahtera. B. Shalom. C. Diamlah. D. Tenanglah, aku ini. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Tenanglah, aku ini. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka,
Tenanglah, aku ini, jangan takut. 7. Siapakah yang dibunuh karena berbohong kepada Roh Kudus? A. Kain, B. Nikodemus, C. Ananias, D. Barnabas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Ananias. Kisah 5 ayat 3 dan 5. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. 8. Apa nama yang diberikan kepada Yesus yang artinya Allah menyertai kita? A. Gabriel, B. Miguel, C. Jehovah, D. Immanuel. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Immanuel. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya lah anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 9. Siapakah pemungut cukai yang dipanggil Yesus menjadi salah satu muridnya? A. Markus, B. Matius, C. Yohanes, D. Lukas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Matius. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. 10. Siapakah nabi yang diangkat Tuhan dalam angin badai tanpa mengalami kematian? A. Elia, B. Yeremia, C. Elisa, D. Yesaya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 11. Pada hari keberapakah Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut? A. Hari keempat, B. Hari ketiga, C. Hari kelima, D. Hari keenam. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Hari kelima. Kejadian 1 ayat 20 dan 23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. 12. Salah satu yang dipersembahkan oleh Ratu Syeba kepada Salomo adalah A. 400 galon minyak, B. 200 kg emas, C. 5.000 talenta perak, D. 120 talenta emas. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. 120 talenta emas. 1 Raja-Raja 10 ayat 10. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Syeba kepada Raja Salomo itu. 13. Siapa yang dibangkitkan Yesus dari kematian di kota Nain? A. Tabita, B. Lazarus, C. Anak Yairus, D. Anak seorang janda. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Anak seorang janda. Lukas 7 ayat 12-14. Setelah ia dekat gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah."
14. Lengkapi ayat berikut. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar ... A. Berkelimpahan dalam segala hal. B. Adalah pengasih dan pemurah. C. Jalannya lurus. D. Mewarisi negeri. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Adalah pengasih dan pemurah. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. 15. Di manakah terjadinya ketika Sanherib Raja Asyur dibunuh oleh kedua anaknya? A. Di tempat tidurnya. B. Di medan perang. C. Di taman istana. D. Di kuil Nisrok. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Di kuil Nisrok. 2 Raja-Raja 19 ayat 37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.